suci Ramadan, PMI Kabupaten Bogor bekerjasama dengan PMI Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor adakan donor darah yang berlokasi di Pondok Pesantren Asefur Rohim Sulaimaniyah, Jasinga. Dalam acara tersebut turut hadir Polsek Jasinga, Koramil Satpol PP dan pihak Kecamatan Jasinga. Donor darah diadakan setelah berbuka puasa. PMI Kecamatan Jasinga menargetkan 200 kantong darah. Hari ini saya sebagai Ketua PMI Kecamatan Jasinga. Jadi saya terpilih menjadi Ketua PMI Kecamatan Jasinga itu dan sudah dilantik oleh Ibu Bupati pada tahun 2021. Jadi hari ini kita mengadakan donor darah yang pertama pada saat kepemimpinan saya yang dilakukan di Kecamatan Jasinga. Untuk hari ini atau malam ini target yang kita kejar itu mudah-mudahan malam ini kita bisa mendapatkan 200 kantong. Mudah-mudahan 200 kantong itu kita harapkan partisipasi dari masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Jasinga, para santri Sulaimaniyah dan para abi-abi dari Sulaimaniyah. Kalau saya lihat pandangan dari masyarakat itu dia masih belum terbuka tentang donor darah ini. Jadi masih belum banyaknya memahami manfaat dari kita donor darah. Gitu. Karena memang kemarin itu waktu pembicaraan kita di Kabupaten Bogor itu bersama PMI Kabupaten, stok darah itu memang di kabupaten itu turun, sehingga ya sudah kita coba di Jasinga untuk mengadakan, tapi karena posisinya kita sedang puasa sehingga kita lakukan di malam hari setelah berbuka puasa. Dan saya lihat sih sampai saat ini antusias warga terlihat banyak dari masyarakat dan dari unsur yang lainnya. Tadi saya sudah mengagendakan keinginannya kami dari kepengurusan itu setiap per 3 bulan sekali kita lakukan donor darah ini sambil kita memperkenalkan kepada masyarakat Kecamatan Jasinga bahwa tidak usah takut lagi dengan donor darah karena manfaat dari donor darah itu sangat banyak sekali. Kebetulan kasusnya untuk memenuhi permintaan darah itu dari Kecamatan Jasinga lumayan loh banyak, gitu kan. Jadi kalau kita sudah bisa merubah pemikiran masyarakat itu sudah tidak takut lagi dengan diambil darah, mudah-mudahan mereka akan lebih antusias lagi. Harapan saya stok darah di kabupaten banyak ada, kesadaran masyarakat lebih tinggi lagi, dan itu didorong oleh baik pemerintahan, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terkait. Sehingga kita bergandengan tangan, yuk PMI Kecamatan Jasinga yang kemarin mungkin masih tidur, mari kita sama-sama bangun. Mari kita sama-sama bangun, mari kita sama-sama berbuat untuk sesama melalui donor darah ini. Jadi sementara kita tidak mempunyai sekretariat PMI itu saya pindahkan dulu ke rumah, ke sebelah rumah saya, karena kalau kita berkumpul dengan teman-teman ada ide baru, ada pemikiran baru, sehingga kita lebih leluasa lagi untuk melakukan program-program yang lain. Sebelum mendonorkan darah, peserta pun dilakukan screening terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Ya, saya di sini selaku ketua atau kepala unit
unit transfusi darah PMI Kabupaten Bogor yang membawahi terkait dengan untuk unit transfusi darah atau unit donor darah di PMI Kabupaten Bogor. Ini pertama yang kerjasama dengan yayasan. Ya, awalnya target kita 200 ya, peserta minimal. Karena memang kita sadari kondisi bulan Ramadan ini kan untuk donor sukarela itu agak sulit ya, karena memang ketika siang hari banyak yang menjalankan ibadah Ramadan, sehingga kita adakan acaranya di malam hari setelah buka puasa. Untuk diulang ya, sesuai dengan melihat siklus ya, untuk recovery atau perbaikan kembali kondisi tubuh pendonor, itu dengan 3 bulan kita bisa lakukan ulang untuk donor kembali. Minimal 120 hari ya, dan memang siklus untuk pembentukan sel darah merah itu 120 hari, sehingga nanti diharapkan dalam 3 bulan kita bisa lakukan ulang. Di tempat lain sudah dilaksanakan, ada di beberapa titik juga ya. Namun untuk bulan puasa ini memang hanya beberapa titik yang rutin kita lakukan. Biasanya di masjid-masjid perumahan itu sering kita lakukan. Untuk di wilayah Bogor Barat khususnya, memang yang sering kita lakukan ada di wilayah Cibumbulang, untuk wilayah area Lewiliang, dan satu lagi sekarang ini ada di wilayah Kecamatan Jasinga ini. Ini baru pertama ya. Iya. Kalau kondisi bulan Ramadan ini memang malam hari ya. Malam hari. Yang siang hari itu ada beberapa yang pertama kita kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan yang non Islam ya, dengan gereja itu ya. Tapi kalau yang untuk Muslim di selama bulan Ramadan ini kita kerjakan di malam hari setelah buka puasa. Ya, dengan kondisi bulan Ramadan ini memang terus terang stok kita berkurang, karena donor sukarela yang biasanya rutin donor ketika di siang hari, saat ini kan mereka jadi terhalang ya, tidak bisa donor ya. Meskipun sebetulnya bisa dilakukan, namun kan sangat tergantung pada kondisi pendonor itu sendiri. Nah, oleh karenanya ini sangat berdampak pada stok darah yang ada. Sedangkan kebutuhan darah saat ini dari seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan kita, bahkan rujukan dari luar Kabupaten Bogor juga tidak berhenti. Artinya kebutuhan darah itu tidak berkurang. Bahkan untuk beberapa kasus kemarin ketika ada lonjakan DBD, itu pemeriksaan darah lebih banyak untuk trombosit ya. Nah, ini yang menyebabkan produksinya sedikit tapi kebutuhan tetap gitu. Akhirnya ada beberapa golongan darah yang memang kondisinya stoknya sangat kecil sekali. Terutama untuk golongan darah tipe AB itu sangat kurang ya. Kemarin beberapa rumah sakit meminta, akhirnya ya kita mau tidak mau menggunakan istilahnya donor pengganti. Tapi sebetulnya di UTD PMI Kabupaten Bogor kita juga tidak mengedepankan donor pengganti. Selama stok kita ada, insya Allah akan kita berikan gitu ya. Namun karena kondisi tertentu, kalau memang stoknya ini sangat sedikit, nah, akhirnya kita mensarankan ya, dia menghimbau untuk bisa didampingi oleh calon donor pengganti. Sehingga kemarin kita juga memberikan edaran pada seluruh rumah sakit untuk ketika meminta permohonan darah ke UTD, apalagi untuk golongan darah tertentu, mohon bisa didampingi dengan calon donor pengganti. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini hanya terjadi pada saat bulan Ramadan aja, karena setelah itu mudah-mudahan siang hari pun kan kita masih bisa berjalan. Karena setiap hari dulu sebelum Ramadan itu ya, itu pelayanan di dalam gedung pun itu cukup banyak. Rata-rata ada 20 orang, bahkan bisa sampai 30 orang. Belum tiap harinya maksudnya? Tiap hari. Belum di luar seperti MU istilahnya. Mobil unit PM ini kita bergerak kadang di 2 titik. Nah, kalau rata-rata 2 titik dapat 50 atau 60 kantong, nah 2 titik udah 120 kantong, ditambah dengan yang di dalam gedung yang kita ambil. Jadi cukup banyak. Nah, kondisi ini bulan Ramadan ini ngedrop. Yang berkunjung sedikit, yang MU juga berkurang. Ini yang menyebabkan ketersediaan stoknya jadi terbatas. Jadi screening awal kita lewat formulir tadi adalah terkait untuk mengetahui kondisi umum calon pendonor. Artinya secara kesehatan dia punya riwayat sakit atau tidak, riwayat alergi dan seterusnya yang memang berisiko untuk terjadinya semacam risiko penularan yang memang disebabkan oleh darah. Nah, itu kita screening. Setelah cek dari formulir yang kita berikan, kita cross check dengan pemeriksaan dokter untuk cek tensi, cek HB-nya,
Nah setelah itu pun nanti bisa kita ambil darah atau tidak. Setelah diambil darah pun nanti darahnya kita screening ulang. Ini darahnya sehat atau tidak. Kalau darah sehat kita proses. Nah kalau kita proses sampai dinyatakan darah itu sehat dan aman, baru itu darah bisa digunakan. Jadi memang itulah proses yang harus kita kerjakan sampai darah itu bisa digunakan, ditransfusikan pada orang yang membutuhkan. Dari Kecamatan Jasinga, BBN TV melaporkan.